Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai participation theory. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diah Putri Sulistiani, NIM 87, serta rekan saya Ika Nur Aini, NIM 88. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yakni pengertian participation theory. Nah, participation theory merupakan proses pembahasan dan pengambilan keputusan yang demokratis, di mana masyarakat biasa dari sebuah kota dapat ikut menentukan pembagian alokasi dari anggaran yang berkaitan dengan kota mereka. Nah, menurut UNDP 2000, penganggaran partisipatif dapat diartikan sebagai mekanisme atau proses melalui mana penduduk secara langsung memutuskan atau berkontribusi terhadap keputusan yang dibuat mengenai semua atau sebagian sumber daya publik yang tersedia. Penyusunan anggaran partisipatif adalah proses di mana warga negara itu secara langsung merundingkan dan menegosiasikan distribusi sumber daya publik. Pendekatan terhadap pengambilan keputusan anggaran ini dimulai pada tahun 1989 oleh kota Porto Alegre di Brasil Selatan. Praktik ini menyebar dengan cepat dan dari Brasil ke kota-kota Amerika Latin dan Eropa lainnya pada tahun 1990-an dan masih populer sampai saat ini, terutama di tingkat lokal dan kota. Penyusunan anggaran partisipatif dapat memberikan pengaruh dan kekuasaan langsung kepada warga. Penyusunan anggaran partisipatif ini dapat mengurangi perasaan tidak berdaya untuk memengaruhi atau mengubah pemerintahan dan berfungsi sebagai alat untuk untuk memusatkan demokrasi pada kebutuhan dan prioritas setiap warga, bukan pada kepentingan tertentu. Strategi PBD menentukan bahwa pemerintah ini merancang proses penyusunan anggaran partisipatif agar sebisa mungkin mencakup semua hal dengan menekankan partisipasi kelompok warga yang menurut sejarah tidak dilibatkan dalam proses pemilihan umum dan proses demokrasi. Proyek ini dimulai dengan membentuk panitia pengarah yang terdiri dari anggota masyarakat setempat. Panitia bertindak sebagai pimpinan yang membimbing proyek menuju pelaksanaannya tersebut. Nah, yang kedua yaitu faktor-faktor penting dalam penganggaran partisipatif. Yang pertama ada keterlibatan masyarakat banyak. Nah, semakin banyak masyarakat yang terlibat, maka keragaman permasalahan juga akan semakin besar, sehingga mempermudah pemetaannya. Masyarakat yang terlibat semestinya masyarakat yang bersinggungan langsung dengan objek dan kinerja anggaran daerah. Yang kedua yakni efektivitas saluran penganggaran, di mana pihak-pihak yang melaksanakan musrenbang ini, khususnya Bapeda, semestinya dapat menangkap semua permasalahan dan kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat dan merumuskan solusi awal atas permasalahan atau kebutuhan tersebut. Tidak boleh terjadi distorsi sehingga mengaburkan esensi persoalan yang sebenarnya. Nah, yang ketiga yakni penentuan target kinerja atau solusi. Dalam hal ini, persoalan atau kebutuhan yang teridentifikasi kemudian dipecahkan dengan menetapkan target kinerja yang hendak dicapai. Besaran target kinerja ini sangat ditentukan oleh lingkup, besaran, dan waktu kegiatan yang dibutuhkan. Bisa saja sebuah kebutuhan tidak dapat dipenuhi selama 1 tahun anggaran karena keterbatasan kapasitas SKPD atau keterbatasan dana. Nah, yang keempat yakni akurasi pengalokasian sumber daya, di mana besaran alokasi anggaran untuk program atau kegiatan harus menganut konsep 3E, yakni ekonomis, efisien, dan efektif, yang disebut juga value for money. Kelebihan alokasi dalam satu program atau kegiatan ini menyebabkan terjadinya dana menganggur, yang pada akhirnya menjadi sisa lebih anggaran pada akhir tahun. Oleh karena itu, penentuan standar harus dilakukan sebaik mungkin dengan besaran markup sekecil mungkin. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dari saya, Nama saya Ika Nur Aini, NIM 088 akan menyampaikan
materi mengenai ciri-ciri, tahapan, serta peluang untuk mengembangkan dan meningkatkan praktik penyusunan anggaran partisipatif. Dari pengertian sudah diketahui bahwa penganggaran partisipatif merupakan proses pembahasan dan pengambilan keputusan yang demokratis. Artinya, masyarakat di sini boleh ikut serta dalam menentukan pembagian alokasi anggaran yang bersangkutan. Nah, jadi ciri-ciri dari penganggaran partisipatif yang pertama yaitu pemeriksaan prioritas belanja dilakukan oleh anggota masyarakat. Ciri-ciri yang kedua, pemilihan delegasi penganggaran yang representasikan komunitas yang berbeda-beda. Yang ketiga, fasilitas dan technical assistant oleh pegawai negeri. Yang keempat, adanya pertemuan pada tingkat lokal dan level di atasnya guna untuk membahas dan menentukan prioritas belanja. Dan ciri-ciri yang terakhir, implementasi dari proyek yang berdampak langsung pada masyarakat. Kemudian mengenai tahapan penganggaran partisipatif, yaitu yang pertama, pertemuan tingkat warga. Nah, pertemuan ini bersifat terbuka bagi seluruh warga yang ingin terlibat dalam penganggaran partisipatif. Nah, dari pertemuan tersebut, bahasan pokok yang dibahas yaitu melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan penganggaran partisipatif pada tahun sebelumnya, kemudian presentasi anggaran oleh aparat pemerintahan. Kemudian pada pertemuan tersebut warga diperbolehkan atau dapat mengemukakan mengenai masalah-masalah apa saja yang akan menjadi investasi infrastruktur prioritas dalam penganggaran partisipatif. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pertemuan tingkat delegasi dan perwakilan. Nah, ini mereka mempresentasikan anggaran, kemudian memilih tema atau jenis proyek apa yang akan diprioritaskan. Nah, prioritas proyek ini dikelompokkan berdasarkan permintaan warga. Kemudian setelah itu melakukan penyesuaian dengan kebutuhan pemerintah. Biasanya setelah itu proposal yang berupa usulan anggaran bisa dapat diajukan. Kemudian peluang untuk mengembangkan dan meningkatkan praktik penyusunan anggaran partisipatif. Yang pertama dengan melibatkan teknologi yang inovatif. Nah, misalkan dengan adanya online, ini bisa dijadikan oleh warga sarana yang memungkinkan untuk mengakses informasi agar lebih mudah dan dapat mengurangi biaya, serta lebih mempermudah proses penganggaran partisipatif. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan keputusan melalui data. Nah, bagaimana kita dapat menggunakan data tersebut untuk membentuk pemerintahan yang lebih efektif dan lebih bertanggung jawab. Nah, penganggaran partisipatif ini menawarkan kesempatan utama untuk menggunakan data terbuka agar menghasilkan manfaat. Akses ke data mengenai ketersediaan sumber dana masyarakat dapat membantu masyarakat memprioritaskan proyek mana saja yang sekiranya membutuhkan dana. Kemudian yang terakhir yaitu belajar melalui kemitraan. Meskipun proyek penyusunan anggaran partisipatif ini mungkin berbeda antar kota, tapi banyak hal yang mungkin dapat diperoleh dari pengalaman bersama di antara praktisi. Anggota masyarakat dari proyek di berbagai kota bisa mendapatkan manfaat dari berbagai strategi dan pelajaran yang dipetik sepanjang proses. Nah, kemitraan antar kelompok dengan tujuan yang sama mungkin dapat membantu membuat keterlibatan mereka menjadi lebih efisien dan efektif. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.